Horor malam ini datang dari wawa aku yang minta namanya untuk disebut Heru aja. Halo Mas Heru. Nah, Heru ini menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh temannya yang bernama Aldi yang memang berlibur bersama kedua kakaknya ke salah satu desa yang kita sebut aja nama desa ini M ya, di salah satu provinsi di Indonesia. Kejadiannya memang cukup lama, sekitar tahun 2008 lalu. Nah, jadi yang pergi berlibur bertiga Wak ya, Aldi sama kedua saudaranya ini ada Mas Hanif sama Mbak Ica. Dan FYI aku mau disclaimer dulu ya Wak ya, memang cerita mengerikan ini bukan Mas Heru yang mengalami, melainkan Aldi dan saudara-saudaranya kan. Tapi setelah aku confirm langsung nih sama Heru sudah confirm kalau cerita yang dia bawakan ini atas izinnya Aldi dan saudara-saudaranya, terutama Mas Hanif Wak. Karena Mas Hanif juga ingin kisah yang mereka alami bersama ini diangkat di kisah horor Wawa kita supaya bisa diambil pelajaran dari kisah yang sudah mereka bertiga alami. Nah, memang bukan Aldi langsung yang menulis Wak, dia minta tolong sama temannya Mas Heru inilah. Kenapa? Karena Aldi mengaku dia sangat trauma Wak jika menceritakan hal ini lagi. Jadi melalui izin mereka, Herulah yang mencoba menuliskan kisah horor Wawa mereka ini ke emailnya kita. Gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi nih ke kisahnya. Jadi kan, sebenarnya niatan mereka bertiga untuk pergi berlibur ini sempat tidak mendapatkan izin dari kedua orang tua mereka, Wak. Karena menurut kedua orang tuanya Aldi, berlibur ke desa itu cukup jauh, mengingat tempat mereka ini berada di Jakarta. Ini mereka berliburnya beda pulau loh, Wak. Bukan satu pulau Jawa itu, tidak, beda pulau. Tapi pada akhirnya mereka bertiga pun mendapatkan izin dari kedua orang tua mereka. Asalkan mereka harus mematuhi perkataan saudara-saudara mereka di desa M tersebut, harus kompak lah gitu. Nah, tapi sebelum mereka berangkat, Wak, mereka bertiga ini sebenarnya sudah mengalami kejadian-kejadian aneh, udah kayak pertanda gitu loh, jangan berangkat gitu. Yang pertama, di suatu malam Aldi ini terbangun karena lapar kan, muncullah niat dia ini mau bikin mie instan. Pergilah si Aldi ini ke dapur. Nah, saat dia membuka bungkusan mie instan itu di dapur, Wak, Aldi melihat dari ekor mata kirinya ada sosok dengan muka berlumuran darah dan berkata, "Sudah malam, Dek, sedang apa kamu?" Aldi yang dengar itu langsung terbirit-birit lah pergi ke kamarnya. Dan dia pun langsung mengurungkan niatnya untuk membuat mie, Wak, sambil menahan lapar lah itu Aldi di kamarnya kan, lanjut tidur lagi. Nah, itu keanehan pertama. Kejadian aneh lainnya adalah uangnya Mas Hanif, Wak, yang dia siapkan untuk berlibur tiba-tiba hilang lenyap. Padahal Mas Hanif ini sudah mengumpulkan uang yang dia sisihkan dari gaji setiap bulannya untuk bekal selama berlibur nanti. Tapi anehnya uang tersebut itu hilang lenyap, gone gitu loh, Wak. Waktu itu Mas Hanif ngerasa nggak mungkin Aldi sama Mbak Ica nih yang ngambil. Bahkan kedua orang tuanya nggak mungkin lah ada yang berani ngambil uang tersebut. Nah, gegara duitnya udah hilang ini, Wak, akhirnya terpaksa lah mereka minta ongkos kepada kedua orang tuanya mereka. Bukannya mengurungkan niat untuk berangkat gitu, Wak, kan. Ini nggak tetep kekeh mau berangkat walaupun uang tuh nggak ada. Akhirnya minta orang tua. Nah, itu kejadian aneh yang dialami sama Mas Hanif. Mbak Ica juga, Wak. Nah, Mbak Ica ini kenapa, Nak? Nah, Mbak Ica itu bermimpi bertemu seorang kakek dan kakek tersebut berkata, "Jangan pergi dari Pulau Jawa hanya karena untuk bersenang-senang," kata kakek itu. Nah, Mbak Ica pun menceritakanlah mimpi yang dialami ini ke Aldi dan Mas Hanif. Tapi namanya udah kepengen kali pergi berlibur ya kan, Wak. Mereka pun sepakat untuk ya udah kita nggak usah hiraukan kejadian-kejadian aneh yang sempat kita alami sebelum pergi nih, Dek. Bang, positif thinking aja kita udah lama loh ngerencanain ini, kita nggak jadi berangkat ya kan. Ini kita tersudah saja nih gara-gara memang dibilang sama mama papa nggak boleh, makanya kita tuh